Kita yang kita yang menyembah Allah Tritunggal aja tetap aja dikatakan mereka, apalagi Bang Edis yang memang membela kita Protestan, Kak. Iya Kak. Iya, apapun yang Protestan lakukan tetap bidat di mata mereka itu iblis. يا هدي يا بشير يا طبيبي نبي الله خير الخلق جميعا له أعلى المناسب والمراتب صلاة الله سبحان الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami semuanya yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat, tiba kepanjangan dan tiada keberhujung di dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah, beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah, di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan malam hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana si siapa nih janda tua ini ya baku hantam dengan RK membela si Edis, dan Edis pun masuk ke rumahnya RK-nya gitu-gitu aja. Semakin seru di baku hantamnya sana kemari nih. Baik kamu muslimin, demikian videonya. Pakai Edi Saksiova? RK jangan cemburu masalah rumah. Saya nggak cemburu, Dis. Ngapain saya iri Terus hati? kenapa bahas-bahas rumah apologet? Nggak ada loh, Edis. Sekarang kita fokus pada pengajaran aja. Berani atau tidak? Saya tantang kamu debat di Superboy, mau atau tidak? Kapan? Sebentar malam mau? Katanya dikasih waktu 1 kali. Sebentar malam mau nggak kita debat di Superboy? Katanya dikasih 1 kali. Nggak berani dia, teman. Nggak berani. Edis nggak akan berani debat di Superboy. Saya cuma Superboy. konfirmasi itu aja kok. Coba kamu saya tanya sekali lagi, Edis, kamu berani nggak debat di Superboy? Nanti Edis? banyak teman-teman yang upload video itu kok. Nggak, Edis, saya tanya, apakah kau berani debat di Superboy? Aku tuh bingung teman-teman. Tapi teman-teman belum tahu. Ada satu rahasia yang belum saya buka sama kalian. Tapi saya nggak mau mempunyai tabiat yang suka bongkar-bongkar orang ya. Asal kalian tahu teman-teman ya. Asal kalian tahu. Chat grup orang yang seiman dengan Abang RK itu sudah tersebar. Dan niatnya dia mau apa itu sudah ada. Saya nggak mau buka, udah biar aja. Tadi saya udah sempat buka tadi siang. Tapi saya nggak mau panjang-panjang lah. Udahlah, sadar-sadar diri aja lah kita kalau memang mau jadi pelayan Tuhan, mau jadi misionaris, mau jadi pengajar, do it. Kerjakan. Ya. Jangan pernah iri sama keberhasilan orang itu. Kalian nggak pernah tahu bagaimana tangisan air matanya Edis TV. Kalian nggak pernah tahu bagaimana perjuangannya Edis TV. Saya juga tahu bagaimana perjuangannya Bang RK ketika pelayanan. Kan bagus kalau kalian fokus sama pelayanan masing-masing. Kenapa kita nggak fokus dalam pelayanan kita masing-masing? Nggak usah lah. Jangan kita gontok-gontokan. Nanti kalau gontok-gontokan saya jedotin kepala nih. Kalian mau saya jedotin kepala nih? Kabuk 18, thank you. Masih ada nggak Bang David? Gimana nih, aku tunggu kabar Bang David apa aku pulang aja ini? Aku tunggu Bang David, nggak tahu dia masih ada nggak. Kalau nggak ada ya udah aku pulang aja deh. Besok aja nanti hari Minggu baru aku urus pulang gereja. Iya makanya cari Pak Lokil. Di mana dia Bang? Pingin validasi aku nah. Iya makanya teman-teman besok kalau aku bangun rumah apologet atau aku ini buka open donasi buat buat liang kubur saya, kalian support saya ya. Saya enggak butuh rumah-rumah donasi atau apa-apa. Saya lebih butuh liang kubur saya yang bagus. Itu aja deh yang paling penting. Mau rumah terakhir, saya mau punya cita-cita rumah terakhir saya itu rumah yang bagus, cantik, penuh dengan bunga-bunga mawar, ada yang siram-siram ketika saya udah nggak ada. Saya nggak ngurus duniawi teman-teman. Saya udah lihat ini semua yang meninggal ini bukan orang miskin-miskin. Ini orang kaya semua ini. Tapi apakah ketika mereka meninggal di bawah hartanya? Enggak. Yuk introspeksi diri yuk. Kita satu sama yang lain. Iya Bang Marshmallow. Follow aja akun namanya Tuyul. Di situ jelas Bang. Di situ sangat jelas tadi. Oh saya mendukung RK. Tapi ketika tadi RK sudah mulai nyerang-nyerang Edi seperti itu, ya saya juga kecewa ya. Waktu dia naik di Komal saya, dia udah dengan suara merendahkan hati ya.
Tapi kok makin kesini makin kesini aduh. Bahkan tadi tuh gitu teman-teman, akun saya itu diblokir sama Bang RK karena RK tuh saya ngomong gini sama RK. Bang RK fokus aja pengajaran lagi gitu. Kakak jangan berat sebelah dong, soalnya aku lihat kakak pro edis banget. Begini Kak ya, Kak Sarah. Kak Sarah juga harus objektif gitu. Karena Kak Sarah melihat gini dong Kak Sarah. Selama edis bernarasi, apakah edis itu pernah menyinggung Bang RK Kak? Coba Kak Sarah. Coba Kak Sarah Yuli tanya, apakah, aku nggak tahu mungkin kakak pro di edis di RK atau apa, tapi nggak apa-apa Kak, kita tetap satu tubuh Kristus Kak, kita nggak boleh terpecah belah ya Kak, karena kita beda pandangan atau apa. Cuma Yuli mau tanya sama kakak, selama edis membuka live perdebatan, apakah pernah Bang Edis itu menyinggung Bang RK? Apakah Bang Edis itu pernah mengurusin pelayanannya Bang RK? Terus apakah pernah Bang Edis itu ngomong kasar? Terus apakah pernah Bang RK itu Bang Edis itu nuduh-nuduh yang nggak tahu sebenarnya? Jadi bukan berat sebelah sih Kak, lebih tepatnya kita melihat yang realistis gitu loh Kak. Jangan itulah Kak. Jangan. Kalau kakak pendukung Bang RK nggak apa-apa silakan gitu. Aku nggak pernah marah sama siapapun pendukung RK, nggak masalah. Semua punya ini. Jadi saya mau mengatakan seperti ini buat teman-teman ya. Teman-teman harus tahu ya. RK nggak pernah kasar, hanya intonasinya saja bicara RK begitu. Oh, nggak kasar ya kalau dia ngomongin minta donasi yang gitu-gitu tuh nggak kasar ya Kak ya. Tapi ya nggak apa-apa lah, itu terserah kakak lah, itu pandangan kakak. Tapi sepengetahuan saya, di situ hanya menanggapi orang yang menyenggol dia karena dia nggak pernah nyenggol duluan. Nah itu dengar tuh, cicaknya bunyi. Biasanya kalau cicak bunyi tuh apa yang saya omongin itu benar. Ya, saya mau menyampaikan seperti ini teman-teman ya. Amsal itu mengatakan hidup dan mati kita itu dikuasai oleh lidah kita. Ingat ya teman-teman ya. Amsal itu sudah jelas mengatakan hidup dan mati kita itu dikuasai oleh lidah kita. Siapa yang suka menggemakan akan memakan buahnya, ya. Apa yang kita gemakan lewat mulut kita ketika Kristus datang gitu ya. Jadi apa yang keluar dari mulut kita ya kita bisa lihat lah gitu ya. Saya udah bilang Kak Sarah ya, saya enggak pro ke siapa-siapa. Saya support RK, saya support Edis TV. Tetapi ketika RK terus-terusan ngomongin Edis TV, kemarin malam dikasih ruang nggak mau naik, pagi-paginya nantangin Edis bla 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 bla, menuduh Edis menantangin di Superboy. Buat apa Kak? Buat apa? Yang baik lakukan pengajaran saja. Nah itu cicaknya ngomong. Ya, cicak aja ngomong. Ketika saya ngomong, cicaknya bunyi tek 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 tek, berarti apa yang saya omongin itu benar, saudara-saudara. Ya. Jadi teman-teman, saya perlu nggak saya spill chat grupnya mereka, apa tujuan mereka seperti ini sama Edis TV? Perlu nggak? Saya tanya sama teman-teman. Perlu nggak saya spill chatnya RK? Supaya teman-teman tahu apa tujuannya. Silakan, saya kembalikan ke teman-teman. Kalau teman-teman mau di-spill, biar saya spill. Mau di-spill? Oh, nggak usah, ya udah. Spill. Tapi teman-teman, karena chatnya itu ada di HP saya yang lagi satu, ya. Kalian jangan lupa follow saya. Follow saya. Ya, dan di absen. Ya. Kasus apa Kak Yuli? Kasusnya itu lebih berkata seperti ini teman-teman. Oh alasan. Kok alasan? Oh kalian bilang Yuli alasan. Sebentar. Yuli nggak suka bicara. Biarkan waktu yang bicara Kak. Oh ya sudah. Tapi nggak apa-apa teman-teman. Saya spill sedikit ya. Saya spill sedikit chatnya. Nggak apa-apa. Biar teman-teman tahu kenapa dia sampai seperti itu gitu. Ya. Ini salah satu chat grup teman-teman Katolik mereka. Jadi teman-teman Katolik juga sebenarnya sama teman-teman ini, ada yang pro kontra, itu hal yang biasa. Tapi ini coba saya bantu buka ya. Nih. Nah, tapi kayaknya nggak bisa deh teman-teman. Coba kalian ngelihat nggak ini teman-teman? Kalian baca nggak sini? Kebaca nggak ini teman-teman? Ini kebaca nggak? Ini kebaca nggak teman-teman?
Saya pun ini sedang menunggu si Meta berani nyenggol, asli saya bakal nyerang dia nggak berhenti-berhenti. Saya udah nggak peduli juga sekarang karena kalau dibiarin makin hancur. Soalnya Edis bisa begitu kalau dia dipengaruhi herdernya. Nah, herdernya lah yang pakai juga. Ombang-ambingkan perasaan herdernya. Ini nih Jenika Monica ini, nanti saya spill orangnya ya. Jenika Monica ini kalian ini nih juga termasuk orang jahat ini karena ini kompor. Ombang-ambingkan perasaan herdernya dengan berbagai pertanyaan ambigu. Ini contohnya. Kalau saya mau ke US kayaknya asik juga ini. Saya nanti bisa punya rumah, pura-pura pakai tiker, juga rumah seharga 1,5 M di sana lumayan lah. Nah, ini. Ini ya. Ini chat grup teman-teman, ya. Ini. Nih, ini baca ini. Strategi saya sekarang adalah mancing Edis keluar. Ini teman-teman baca. Kebaca nggak ini teman-teman? Strategi saya saat ini adalah mancing Edis untuk keluar. Ini yang susah. Saya yakin sekali Edis SSE. Jangan dipancing. Ya. Kamu udah tahu. Dia dari lama bukan? Dia debater kawakan. Ya. Ini teman-teman, ini tujuannya teman-teman. Ini tujuannya. Ya. Ini tujuannya. Ya, ini tujuannya. Sampai si Jenika Monica ini, ya, Mike Mohede. Jadi sudah jelas teman-teman ya apa tujuannya teman-teman? Teman-teman sudah bisa menilai apa tujuannya? Ya, ini saya bongkar satu aja ini. Masih ada lagi banyak chat-chatnya. Sudah jelas apa tujuan dia? Sudah jelas sampai di sini kawan-kawan? Ya, tujuannya bawa Edis keluar. Maunya tujuannya bawa Edis keluar, debat di Superboy, sementara Edis TV sekali nge-live itu 17.000. Mau masuk ke Superboy, ngapain Dis? Ngapain? Gak usah Dis, gak usah Dis, gak usah. Ya, mau dibongkar lagi? Dikit-dikit lah, biar ada niat berhenti gitu loh. Biar berhenti gitu loh. Saya nggak mau teman-teman, ya. Saya kemarin kalian nonton nggak chatnya saya sama Edis TV? Edis TV malah ini Cica dari tadi ngomong ini chat itu berarti apa yang saya sampaikan itu benar teman-teman, nggak ada bohong-bohong, ya. Ini chat ini dengan ini ya, ini orang Katolik yang seiman dengan dia juga di grup ini teman-teman. Ini dia sampai ngomong gini. Jadi ini pingin pancing-pancing Bang Edis bahas dia, terus debat, terus jelek-jelekin Bang Edis, makanya mau ingetin jangan gampang terprovokasi. Ya, karena dia mau kita bereaksi. Ingat ini teman-teman, ya. Nih, makanya mau ingetin juga jangan terprovokasi karena dia mau bereaksi. Nah, terus, nah ini spendernya ya. Nah, sebenarnya orang Katolik itu nggak suka. Ini teman-teman, ini apa nih? Memberkati Proti juga. Nah, salah satunya kalau debat RK dan Edis, maka mau buka mata spender Katolik juga. Buat nggak usah berkati lagi. Soalnya Bang RK juga aku baca mau buat rumah apologet di daerah pedalaman, ya. Tapi aku bingung kenapa harus pakai cara. Nah, udah ya. Mau di-spill lagi? Spill lagi. Spill lagi? Ya, itu cara-cara licik teman-teman. Jadi semua orang-orang di TikTok ini ya jangan kalian percaya 100%. Niatnya pelayanan, tapi kalau hatinya iri nggak bisa. Saya sudah berdoa buat dia. Dia bilang kemarin apa? Mau puasa. Kenapa ketika dia jadi puasa jadi seperti itu? Jangan ya. Ya jangan menyakiti kawan yang seiman. Satu tubuh Kristus nggak boleh terpecah belahnya karena ini. Sorry ya teman-teman ya, saya agak kecewa juga gitu. Kecewa. Saya kecewanya di situ. Ngapain petenteng lawan-lawan orang di mana? Di Superboy. Buat apa ke Superboy? Kalau udah punya Komal, udah punya follower, udah punya spender, ya udah. Belajar fokus sana, pengajaran aja. Gak usah mau bawa Edis keluar. Emang lu siapa? Udah. Emang lu siapa?
Sudah ada iklannya di Superboy Kak. Tenang, nggak apa-apa. Nanti aku yang bilang sama teman-teman ngapain di Superboy nggak usah. Dan tahu nggak kenapa dia di Superboy? Kenapa nggak mau di roomnya langsung aja? Thank you Bang David. Lah kau sendiri siapa Yul? Lah saya bukan siapa-siapa. Saya itu enggak. Wah, thank you Bang David, thank you. Tuhan berkati. Ya, jadi teman-teman, saya ini ya, saya bukan siapa-siapa. Saya cuma cleaning service. Saya ini cuma cleaning service, tukang bersih-bersih, bukan orang yang pernah mengalahkan debat. Teman-teman, asal kalian tahu ya, Bang RK itu dari dia waktu menang debat sama Zuma, kan dia terus tuh nyenggol-nyenggol Edis TV, ngetek Edis TV. Jangan menolak lupa kawan-kawan. Saksi Yehova juga kau ternyata Yuli, kamu lihat status saya terdaftar dari gereja mana? HKBP, botol. Jangan biasakan fitnah, ya. Sekarang kita sudah tahu siapa yang licik, teman-teman ya. Siapa yang hatinya licik, siapa yang hatinya busuk. Nah, ini ada yang ngomong nih. Saya Katolik, tidak sependapat dengan Kak Naib, teman-teman. Saya rasa ini feeling saya ya. Seandainya ada Katolik, Protestan, Ortodok, pasti mereka akan bersatu, teman-teman. Seandainya ada perbedaan. Oh, mic-nya aku lupa, aku bawa soundcard langsung datang mic-ku ini. Itu mic saya. Kak Yuli tolong buktikan Edis bukan SSE. Mungkin yang bisa saya buktikan itu salah satu ya teman-teman ya. Dua kali saya melihat dia beribadah ya. 2 kali saya melihat dia beribadah, itu dia beribadah di GBI kok teman-teman. Terus kalian bilang dia, kalau dia saksi Yehova teman-teman, dia nggak mungkin memperkenalkan kekristenan. Dan setiap orang yang mau mengikut Tuhan Yesus, ini saya saksinya ya. Setiap orang yang mau mengikut Tuhan Yesus, Edis tuh nggak pernah bilang apa-apa. Tapi Edis tuh bilang, cari gereja yang sehat, cari gereja yang Tritunggal. Dengar itu. Itu saksi Yehova. Itu saksi Yehova. Hati-hati kalian bernarasi, ya. Kalian tuh hati-hati bernarasi kalau kalian nggak ada bukti. Beberapa kali saya mendampingi para murtadin yang naik di komalnya Edis TV. Dia suruh saya bawa kemana? Bawa ke gereja Tritunggal. Jadi jangan punya niat busuk, ya. Kelihatan kok kalau orang baik sama enggak teman-teman. Kalian lihat nggak? Edis itu kalau dia singgung-singgung orang Batak lagi ya, weh. Jangan kau singgung-singgung orang Batak, saya bilang. Jangan sesekali kau pernah singgung-singgung orang Batak. Shalom Kak Yuli. Bentar Gret, aku ingat. Satu lagi buat yang namanya aku tuh teman-teman, Indonesia itu nggak mengenal agama ini itu ya, nggak mengenal suku ini itu. Tapi kalau kamu bicara orang Batak, kamu singgung-singgung, rela hancur demi kawan, weh. Rela hancur demi kawan ini, bro. Silakan Gret. Iya, jadi shalom semuanya ya. Aku tuh bukan fans. Lagi-lagi aku ngomong nih ya, nanti diulang ini Gret herdernya Edis, herdernya enggak ya. Jadi gini, kalau Edis itu SYSY, kalian pahami dulu SYSY itu apa. Nih satu aja aku kasih tahu. Iya bentar Grateful. ya. Gret. Gini, bentar kak. Enggak, maksudnya kamu lanjut aja, aku mau ini bentar ke belakang. Oh iya. Gini ya, kalau Edis SYSY, ya kali lawan bicaranya diajak pergi ke gereja, harusnya ke balai kerajaan, guys. Iya nggak? Ke balai kerajaan. Ya. Jadi itu aja, liatin aja live-nya gitu. Orang-orang diajaknya kemana? Ke gereja, ikut Tuhan Yesus. Bukan ke balai kerajaan. Nah, iya nggak Kak Yuli? Kak Yuli, Yes. bener nggak? Bener. Pernah Kak Edis ngajakin orang-orang ke balai kerajaan? Nggak pernah. Aduh, pahami dulu. Justru Pahami Edis dulu selalu bilang, siapa? Iya, pahami dulu SS siapa, gitu loh. Ya teman-teman ya, itu aja Kak yang mau aku sampaikan. Jadi kalau dengar itu juga telusuri dulu SSC itu apa, gitu kan. Baru kalian menyimpulkan, ikut menyimpulkan. Nggak tahu SSC apa udah mau disimpulkan SSC, gitu ya. Dan Edis satu kali pernah aku nonton bagaimana dia menjelaskan Tritunggal secara sederhana. Bagaimana Allah mengejawantakan dirinya melalui Yesus Kristus yang adalah Sang Firman. Itu yang Edis jelaskan. Gitu ya teman-teman ya. Itu aja Kak Yuli, biar tercerdaskan.
makan. Gitu ya teman-teman ya, tetap bijak, tetap berhikmat. Shalom semua, Tuhan Yesus Terima memberkati. kasih. Oke gitu ya teman-teman ya. Udah nggak usah lagi kita, intinya teman-teman yang sudah nonton di Komal saya sudah tahu apa tujuannya dia, niatnya dia apa. Bukti chat itu adalah chat dari grup Katolik mereka, ya bukan saya yang ngomong. Bukti chatnya ada. Saya tuh kalau bicara nggak ada bukti saya nggak berani teman-teman, karena ini ada bukti saya berani bicara, ya. Dan saya nggak akan spill lagi. Kalau seandainya ada yang minta-minta saya nggak akan spill lagi. Cukup kita yang tahu, tapi tugas kita tetap berdoa Bang Edi sama Bang RK supaya mereka lekas fokus ke pelayanan mereka masing-masing dan gak usah mengganggu satu sama yang lain ya. Ini harus berhikmat, berhikmat. Satu tubuh Kristus nggak boleh terpecah belahkan hanya karena si paling benar. Kimberlyn, bentar Yos, bentar ya. Ya gitu ya saudara-saudara. GBI pembayar apalah Christian. Nah, oke. I think cukup ya. Atau ada lagi yang mau naik? JB. Halo Tok. Ya, Shalom. Salam. Enggak, cuma bilang aja, biar lebih pinter-pinter aja kita. 3 minggu lalu kan aku juga pernah naik kan, bilang masalah apa deportasi itu ternyata kan bener semua yang ku bilangin kan. Jadi yang untuk ini juga teman-teman apa ya, karena di apa ini kan sekarang orang tujuannya kan lebih ke cari duit ya. Cari duit, cari ini. Jadi musang yang ku bilang 3 minggu lalu, musang berbulu domba itu juga banyak. Nah, tapi kalau kita sendiri zaman sekarang juga nggak bisa membedakan itu, ya gua bilang sih botol gitu loh. Jadi buat yang lain juga apa, yang kalau bisa support lah kan gini. Misalnya kita support, misalnya contoh ya kita support Edis. Kita kan juga mikir ya, dia dari mana ya penghasilan? Mungkin dia kerja tapi terbatas waktu atau terbatas ini. Bang JB, aku izin potong. Hatiku sakit sekali ketika si kawan itu bilang Edis kerjaannya apa. Saya kasih tahu teman-teman ya, Edis itu kerjaannya teman-teman antar jemput orang. Jangan kamu menghina orang teman-teman. Jangan terlalu sombong. Aku paling benci sama orang sombong. Benci aku sama orang sombong. Edis itu kamu bilang apa kerjaannya Edis? Jangan seperti itu teman-teman. Kalau kamu banyak penghasilanmu diam. Jangan terlalu merendahkan orang. Saya sakit loh hati saya lihat kamu tuh menghina terus. Ya udah kalau kamu memang rasa diri pintar semuanya, ya udah diam gitu loh. Butuh banget validasi sih. Silakan Bang JB, lanjutkan Bang JB. Iya, saya kan bilang gitu kan dari 3 minggu lalu. Apa yang kita buat, kita kan tahu. Makanya kemarin yang ku bilang, ada hal yang membuat dia misalnya ribu-ribu deportasi itu. Kalau dia punya masalah hukum di sana, kan yang banyak keluar duit itu untuk bayar lawyer sebenarnya. Itu yang saya bilang, supaya dia jangan terganggu di situ gitu loh. Jadi kalau kita bantu dia pun, kita kan tahu gitu yang kita bantu itu keadaan seperti apa. Nah, jadi karena di sini banyak yang pansos juga, banyak yang, gue buat gini ya, buat gini. Memang cari koin. Aku sampai kadang-kadang miskin amat sih lo sampai kayak gini banget cari duit gitu loh, cari follower. Ya, tapi kedepannya kita bisa lebih bijak dan kalau kita bisa support. Kalau nggak bisa juga lebih bijak untuk jari-jari jemari ini dan juga jangan jadi kompor juga. Gitu aja, Tok ya. Semangat dalam pelayanan. Berkati Tok. Salam. Ya. Yo. Oh ya, aku ingat tadi dia ngomong gitu ya. Saya punya pekerjaan dan lain-lain. Terlalu sombong Anda itu ya. Kok hampir sama sih kayak Iskariot yang berikut-berikut itu? Kenapa sih? Sombong itu, Tuhan tolong jamah hatinya. Edis itu kerja teman-teman, sekalipun dia super grab teman-teman. Sekalipun dia super grab, jangan kau menghina pekerjaan dia. Selagi dia tidak menipu, itu baru masalah. Kalian terlalu tega, jahat kalian itu. Menggiring opini dia SSY, pengangguran. Terlalu jahat mulutmu. Mulut kita itu harus jadi pembawa damai. Kalau memang seorang pengajar, sampaikan pengajaran yang benar. Jangan iri dengki. Ini saya di kuburan nih ngomong ini. Kenapa tiba-tiba banyak yang naik ini?
Ya, Edis nge-grab itu uangnya halal. Halal, teman-teman. Apa masalahnya dia kerja jadi tukang apa? Thank you Kak Emberlin. Apa masalahnya kalau Bang Edis itu jadi supir Grab? Terus kamu mau Bang Edis itu harus nunjukin, oh aku kerja di kantor loh yang begini, harus seperti itu. Jangan terlalu jahat teman-teman, jangan terlalu merendahkan orang sekalipun kau merasa dirimu pintar. Kesombongan itu awal kehancuran. Sekalipun kamu ada yang menopang atau apa, terserah kalian. Ya, tetapi jangan pernah menghina, jangan pernah merendahkan, nggak baik. Ya. Ya, jangan menghina gitu, jangan menghina. Halo Kak Yuli. Silakan Bang. Kak, intinya gini ya Kak, saya tidak apa namanya, tidak menjelekkan sebuah denom apapun Protestan di mata mereka itu bidat Kak. Jadi Kak Yuli jangan heran lagi karena didikan mereka seperti itu. Aduh, Bang. Iya, itu fakta Kak Yuli. Iya Bang. Iya, kita bakal dituduh. Kita yang menyembah Allah Tritunggal aja tetap aja dikatakan mereka, apalagi Bang Edis yang memang membela kita Protestan, Kak. Iya, Kak. Iya, apapun yang Protestan lakukan tetap bidat di mata mereka itu iblis. Sabar Bang P, itu jangan kita menggiring opini ke sana sebenarnya. Udah lah, enggak apa-apa. Oke lah. Memang seperti itu, Kak. Ya, sabar. Oke, itu aja. Iya, itu aja Kak. Itu faktanya memang seperti Sabar. itu, tidak terbantahkan. Jangan marah-marah teman-teman, tenang. Kita harus tetap tenang. Oke ya, Edis, semangat Bang Edis semangat ya. Kalau Bang Edis dengar semangat ya. Ya. Teman-teman, coba kalian dengerin, rimangi apa yang saya katakan ini benar atau salah menurut teman-teman ya. Kita itu harus paham visi misi awal Amanat Agung. Ya, ini coba didengarkan teman-teman ya. Teman-teman yang belum follow saya, bantu follow saya. Follow saya yang belum follow saya. Ya. Yang belum follow saya, bantu follow dong teman-teman. Kakak kok kayak anak-anak sih, kenapa spill pembicaraan orang itu Kak loh. Begini Kak Sarah, jangan Kak Sarah kok jadi kayak pro banget sih gitu. Begini Kak Sarah. Kak Sarah ini gimana ya? Saya jadi bingung ini sama. Bukan saya spill Kak Sarah. Itu sudah terbongkar di semua grup Kak Sarah. Bukan Yuli yang bongkar. Itu sudah tersebar di semua grup. Jadi di dalam itu ada Kak, jadi hati-hati. Saya bilang itu aja sama kakak, teman-teman semua ya. Hati-hati. Ya. Jadi teman-teman kita harus ingat ya, yang namanya amanat agung ya. Amanat agung Kristus itu dia apa? Tidak ada yang namanya marketing denominasi, itu tidak ada. Tidak ada marketing denominasi. Tetapi kita semua harus mengedepankan yang namanya ajaran kasih. Ya. Kakak kalau saling bicarakan kesalahan, terlalu banyak kesalahan Kak. Ya kakak naik sini deh, coba kakak sampaikan apa kesalahannya, apa gitu. Saya juga bukan tipikal anti kritik kok Kak. Atau Kak Sarah belum nonton video ini, saya putarkan video ini ya Kak Sarah ya. Saya nggak bawa soundcard ke Bali ini teman-teman masalahnya. Coba saya putarkan ini sama Kak Sarah ya, mudah-mudahan Kak Sarah paham ya maksud saya ya. Kak Sarah harus paham juga, postingan ini jelas. Kalau kalian nonton yang namanya postingan Tuyul itu sangat jelas. Wah, thank you. Bang, jangan kirim-kirim gift, Bang. Jangan kirim-kirim gift. Nanti dibilang Yuli butuh-butuh gift. Jangan. Kirim gift, Bang. Jangan kirim-kirim. Nggak usah Yuli, nggak usah dikirimin gift, nggak apa-apa. Kalau memang benar-benar mau melayani, yuk sama-sama melayani, tutup. Itu video dipotong-potong lah, sama Kak. Sama. Kakak nggak boleh berpihak juga. Ini dengar ini Kak, ini nih. Sebentar ya Kak Sarah. Ada Rudi Yohanes. Kak Sarah dengar ini Kak Sarah, dengar ini baik-baik Kak Sarah.
berkubu dengan Pak Bom Bom dan Rudi Yohanes. Saya klarifikasi, saya tidak ada hubungan dengan Sebentar, saya balikkan kamera ya. Biar clear teman-teman, saya mau ini soalnya mau makan babi guling. Ada yang mau ikut saya makan babi guling? Pertama, Edis menggiring opini yang membuat foto ada Rudi Yohanes, saya dan juga Bom Bom. Seolah-olah saya ini berkubu dengan Pak Bom Bom dan Rudi Yohanes. Saya klarifikasi, saya tidak ada hubungan dengan Bom Bom maupun Rudi Yohanes. Herder, herder yang rabies bodoh. Serang herder, ikat herdernya, buat rica-rica jadikan RW. Herder, Edis tipu. Herder, dasar anak Edis iblis. Poin kedua, RK membahas rumah apologet. Ya diseranglah sama netizen. Silakan buktikan saya membahas rumah apologet. Sampai detik ini tidak ada bukti bahwa saya membahas rumah apologet. Berarti itu penggiringan opini. Kalau saya manja itu saya minta donasi. Beliin saya rumah dong. Saya nggak pernah minta donasi ketika saya mau beli rumah. Jadi yang minta uang untuk beli rumah itu apa? Nggak pernah puas dengan donasi. Saya tidak pernah minta donasi ketika saya mau beli tanah ini ya. Ketiga, saya tidak benci Edis, tapi saya benci ajarannya. Ada sebuah video yang tentunya sudah dipotong-potong dengan nandar. Kami sedang membahas Lukas pasal yang kedua ayat 22. Perhatikan ini, judulnya Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan. Di sini Yesus berumur 8 hari, dibawa ke Yerusalem, diserahkan kepada Tuhan. Nah, Tuhan yang ini itu bukan merujuk kepada Yesus, merujuk kepada YHWH. Sebentar, sebelum saya lanjutkan, teman-teman 627 mata memandang, paham nggak penjelasan Bang Edis ini teman-teman? Paham nggak penjelasan Bang Edis ini teman-teman? Merujuk kepada Bapa di surga. Nah, pada waktu itu konteks diskusi saya dengan Endang Sunandar membahas apakah Yesus itu Tuhan yang ini maksudnya? Ya memang bukan. Kalau saya harus dipaksa untuk menjawab singkat, saya jawab bukan. Memang bukan, karena Yesus memang bukan Tuhan yang ini. Makanya kata Tuhan itu ditujukan ke siapa dulu. Dalam diskusi itu kita nggak boleh menghilangkan yang namanya konteks. Begitu teman-teman. Yesus adalah gambar daripada Bapa yang tidak terlihat. Artinya teman-teman, Tuhan Yesus itu adalah representasi daripada Bapa di surga. Tetapi bukan berarti Yesus itu adalah Bapa di surga itu sendiri. Ketika kita bersama Tuhan Yesus, disitulah Allah Bapa beserta kita. Ya jadi berkhotbah. Saya sebenarnya nggak suka berkhotbah teman-teman. Saya tuh sukanya menyadarkan. Dan teman-teman, kalian harus tahu ya, aduh nyangkut pula lah casanku ini. Kualat ini. Kualat dah ini kualat. Teman-teman harus tahu ya, saya tuh sebenarnya sama Bang RK itu baik-baik aja hubungan saya, nggak ada masalah. Perbedaan pendapat itu udah hal yang biasa. Ya, saya baik-baik aja kok. Ya. Dan kalian lihat, ini video yang paling membuat saya lucu teman-teman. Kenapa Bang Edis itu harus menjelaskan secara gampang supaya orang kalau mau masuk Kristen itu mudah dan paham, saudara-saudara. Ya. Kalau Bang Edis menjelaskan seperti ini, kalian coba ngerti enggak kalian? Mana videonya? Tadi saya ada putar videonya itu. Ini saya kemarin sempat potong videonya ini. Sebentar. Betul nggak? Udah lah teman-teman, kita nggak usah bela siapa. Saya pernah lihat Kak Yuli diserang Islam tapi RK naik bantu kakak. Iya, Bang RK itu menyelesaikan permasalahan itu kemana-mana. Walaupun dia sekarang mau mencuci tangan, menggiring opini yang kemana-mana. Kak, semua orang itu tahu Kak, walaupun RK nggak menyenggol apa nggak menyebutkan netizen itu orang gitu loh. Kalau memang mau pensiun aja, nggak masalah kok. Bahkan kalau mau pensiun saja, mati 1 tumbuh 1000 kok. Ada itu anak-anak yang baru tuh siapa namanya? Yang pakai masker itu yang dari Katolik itu siapa namanya? Siapa teman-teman? Siapa teman-teman yang dari Katolik yang pakai masker kacamata hitam itu selain Joseph? Aku lupa namanya. Aduh. Siapa sih namanya teman-teman yang pakai kacamata hitam pakai masker orang Katolik juga? Nah itu mati 1 tumbuh 1000, tenang aja. Kalau mau pensiun begini saya support kok dia mau memberikan pengajaran silahkan. Tapi kalau mau pensiun aja nggak apa-apa. Mati 1 tumbuh 1000 kok, tenang aja. Mati 1 tumbuh 1000, nggak usah takut, nggak usah ragu.
Apalagi teman-teman, roda kehidupan itu berputar, ya. Roda kehidupan itu berputar, ya. Yang tua akan, begitupun Edis TV itu akan berhenti juga nanti. Pasti bakal ada edis berikutnya yang lebih top. Tunggu, this is masalah waktu. Ya, ada kesepakatan kita bersama teman-teman untuk, nah, kalau seandainya Edis menjelaskan, ini dengar ya, ini video saya potong karena memang saya lihat Edis itu pinter menjelaskan teman-teman. Ya, itu sudah simpel itu, nggak usah diubah-ubah, muter-muter. Nih, ini kemanusiaan, keilahian, ini keilahian kemanusiaan pada waktu ini manusia, pada waktu ini Tuhan. Terus habis ini dia berubah jadi Tuhan, terus berubah jadi manusia. Sebentar lagi dia manusia, ada saklarnya lagi, saklar. Makanya ketika kalian debat sama orang Muslim, dibilang begitu, Yesus Tuhan, ada saklarnya, on off. Supaya tidak seperti itu kalian, beritakanlah Yesus Tapi yang teman-teman, ada dalam... tapi teman-teman dari kemarin narasi saya, itu saya nggak pernah dengar tuh si Bang RK membahas tentang Lukas 2 ayat 22 itu dia nggak pernah singgung tuh. Ada nggak dia singgung tuh tadi? Nah, ada dia singgung kayaknya itu ayat itu. Nggak pernah tuh aku lihat. Intinya sudah ada kebongkar lagi yang baru. Ya, ternyata si kawan itu minta donasi sama Bu Sophie, jangan lupa. Bisa kau hancur kawan. Nggak dapat koin nggak masalah. Yuli lagi tanya sama teman-teman matiin gift itu gimana, nggak apa-apa. Nggak usah bagi gift sama Yuli. Yang penting ketika Yuli pelayanan ada berkat. Udah itu aja prinsip Yuli. Ya, kalau kita hanya pelayanan hanya buat dapat ini, dah pergilah, deh, jangan berbuat dosa. Ini teman-teman, aku lupa kitab apa, Matius berapa gitu kalau nggak salah. Matius itu berkata apa? Tetapi carilah dulu kerajaan Allah, maka semua akan diapakan? Teman-teman coba dengar. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah, maka semua akan diapakan? Semua akan diapain? Semua akan diapakan, saudara-saudara? Jadi kalau seandainya memang butuh dana buat bangun rumah apologet di sana, ya sampaikan saja. Orang Kristen itu orang baik-baik kok. Orang baik, orang Kristen itu. Yang penting jangan fitnah, jangan jahat, jangan iri, jangan syirik. Makanya bang, kalau kamu sudah menyenggol orang, itu hati-hati. Jadi orang yang gak mau bermasalah sama kamu jadinya dibongkar-bongkar. Seperti itu. Ya teman-teman ya. Itu barusan saya dapat kabar tuh, ternyata Bang RK pernah minta bantuan sama Bu Sophie tuh. Gimana tuh? Gimana itu Bang RK? Bener nggak Bang RK pernah minta bantuan sama Bu Sophie? Coba. Udah sayang, aku mau pamit dulu sama herder nih. Aku balik ya. Bye, nanti ketemu hari Minggu lagi. Kamu mau makan apa? Makan ayam ya, nanti aku bawa ayam ya. Ya, nanti aku bawa ayam ya. Bye-bye. Kamu sehat-sehat. Walaupun kamu hewan, tapi Tuhan sayang sama kamu. Tuhan menjaga kamu. Tuhan mencukupkan kamu. Nggak ada kekurangan. Kamu sehat-sehat di sini. Ya. Ada amin? Ada dong. Bang Leo jangan kau galak-galak Bang Leo. Jangan. Saya nggak berani teman-teman. Dia itu kan banyak duitnya. Kalau saya ini kan nggak punya apa-apa. Saya ini orang rendah hati sekali. Coba kalian lihat selama saya buka Komal, pernah nggak saya menyombongkan apa yang saya punya? Pernah nggak saya memamerkan apa yang saya punya? Sekalipun HP saya rusak aja saya nggak pernah ngeluh-ngeluh sama kalian. Coba, saya bilang ya, saya bilang HP saya rusak yang tadi nggak bisa nge-live itu. Tapi apakah saya minta-minta sama kalian? Enggak. Yang penting saya bisa memberitakan kebenaran firman Tuhan. Saya bisa posting ketika ada orang yang lagi nge-live baptisan. Itu lebih penting teman-teman, menurut saya. Ya. Jangan terlalu menyimpan kepahitan, nggak baik. Terlalu pahit dengan manusia itu sakit. Makanya berharapnya sama Tuhan. Andalkan Tuhan, jangan andalkan Edis TV, jangan andalkan RK, andalkan Tuhan Yesus. Iya, coba aku mau open donasi. Ada nggak yang mau beliin aku HP? Nggak, saya nggak seperti itu teman-teman.
Ngapain takut? Kak Yuli mampir meet up. Kak Nita di mana? Kak Nita, aku lagi di makam papaku. Aku lagi di makam, teman-teman. Yuli takut naikin saya. Saya mau naikin orang yang bisa open cam. Yang nggak open cam tidur di bawah. Oh, aku di Bali. Loh, udah bayar guru? Berapa? Berapa? Oh ya. Kamu tadi kopi beli apa? Teman-teman, nanti kalau di Bali, teman-teman, ini ada jasa usaha temanku. Nanti saya bakal promosiin buat kalian yang di Bali. Kalau kalian mau pakai jasa dia, sangat boleh. Yuk, udah. Nah ya, kayaknya saya juga mau berhenti menjadi pelayan Tuhan deh. Saya mau main-main lumpur aja. Boleh nggak saya jadi main-main lumpur aja? Sekarang jadi artis ya. Wah, artis apa? Bye Daddy. Slipping through my fingers all the time. I try to capture every meaning. Aku mau bye-bye dulu sama papi aku ya. Bye papi. Bye-bye, love you. Aku di belakang. Aku di belakang. Aku di belakang ya. Oke. Cari babi guling aja. Makan dulu. Makan dulu baru pulang tau. Jadi teman-teman, nanti yang di Bali ini ada usaha teman saya travel ya, harganya terjangkau dan paham yang namanya ajaran kasih ya. Jadi kalau sudah dibantu harus kasih gitu loh. Mobilnya bagus teman-teman, dan ini siap melayani tur keliling Bali sampai planet Mars. Sampai planet Mars. Mana ada Mars? Ya teman-teman, jadi saya bersyukur hari ini Tuhan Yesus baik sama saya. Makasih Pak. Saya berusaha untuk menjadi orang baik gitu. Sebenarnya teman-teman, ketika kita men-spill seperti itu bukan berarti saya tidak mengenal ajaran kasih, enggak. Tetapi supaya kita tahu apa penyebabnya gitu. Apa yang menjadi penyebab sampai seperti ini. Coba bahasa Bali Yuli. Kengken kabare, meriki. Kakak tetap terbaik, makasih Kak Lala. Kak Lala juga terbaik. Kak Lala ini juga salah satu orang yang selalu support teman-teman apologet, teman-teman. Ajaran Katron itu memang belok, Kak Yuli agak lain. Jika saya ke Bali, baik Bang Martin, nanti aku DM nomor temanku yang punya usaha travel ini ya. Kak Yuli baca WA. Apa sih grateful lah? Rame penontonku di sini aja lah. Kau di sini lah. Wah, ini ajaran perang-perangan ini. Etalase 2 berapa harganya? Etalase 2. Grade aku di sini dulu, Grade. Teman-teman ini teman-teman yang cerdas, Grade. Sebentar lagi rekaman itu bakal beredar. Tunggu aja. Oh ya, teman-teman jaga ujung ya, jaga ujung. Kali 5. Yuk, kali dua. Bantu. Mawar ganti populer. Ya, mawarnya ganti populer Kak Azrina. Mawarnya ganti populer. Ujung. Ya, Kak Rofe sudah datang. Salam. Ya, ujung. Nah, itu ujung. Kali 5 guys, kali 5 guys. Nanti kalau saya kalah mandi lumpur. Saya mau pensiun ini. Mau pensiun jadi pelayan Tuhan. Saya mau gini aja. Bang Martin. Nah, ini datang nih Bang Martin. Ini kali 5 Bang Martin. Kali 5. Kayak di Grab aku kan. Jangan nyindir gitu Kak, minimal Kakak juga tunjukkan Kakak lebih baik. Kak Chandra, saya itu waktu dia Bang RK naik ke Komal saya itu saya malah mendoakan dia. Saya bahkan saya bilang begini, Bang RK tenang. Teman-teman itu akan saya kontrol. Siapapun pendukungnya ini atau apa, kita pastikan kalau kita tidak boleh
terpecah belah, kita akan support Bang RK dan saya akan berdoa buat Bang RK. Ya, tetapi ketika saya lihat kok makin hari makin menjatuhkan Edis TV, makin hari makin menyinggung Edis TV. Kalau kalian lihat nonton Komal saya 2 hari, RK naik ke Komal saya doakan dia. Saya berdoa teman-teman, saya berdoa. Tapi hari ini jangan seperti itu gitu. Kalau mau pensiun aja lah, nggak apa-apa. Bu Sofi juga lagi bahas Edis di Raja Debat, biar aja. Saya nggak mau ikut-ikutan. Saya mau berdiri sendiri, nanti kalau ada apa-apa biar saya yang bertanggung jawab atas apa narasi saya. Kalau sudah rame-rame gitu Kak, nanti ada satu problem, kabur semua. Nah ini nih, Bang Rofete, bantu Bang Rofete. Populer. Populer. Aku mau match 1 kali dulu ah. Aku lah. Atau gimana? Bang Rofe terus Bang Rofe kalau udah gas, enggak. Intinya ini pesan saya buat teman-teman. Intinya kita sebagai orang Kristen diberikan hikmat dan berhikmat. Kita harus tahu kalau seandainya ada orang yang setiap hari klarifikasi, berarti ada apa teman-teman? Apalagi niatnya sudah mau bawa Bang Edis keluar. Bang Edis mau ngapain? Bawa keluar kemana? Bang Edis mau dibawa kemana? Kok setiap hari klarifikasi? Bang Edis kalau Martin Lee, masalah itu udah selesai. Bang Martin baru masuk sih. Tadi Yuni udah spill, chatnya udah kebongkar. Tujuannya dia itu apa? Ini mungkin teman-teman bahasa dia yang baru masuk ya. RK itu cemburu sama Edis. Sebenarnya teman-teman kalau masalah berkat itu nggak usah ragu teman-teman. Berkat itu sudah ada yang ini, sudah ada yang ngatur, nggak perlu ragu. Ini saya spill sedikit. Masih ada nggak Bang Martin? Bang Martin masih ada nggak? Jadi spill baru gabung. Kak Yuli juga memperkeruh suasana. Enggak, saya nggak memperkeruh suasana. Saya cuma mau teman-teman berhenti. Dan teman-teman tahu kenapa kita harus berhenti. Kita harus berhenti. Ya, tujuannya Bang RK itu seperti ini teman-teman. Nih, tujuannya RK itu cuma satu doang ini. Ini tujuannya RK. Kebaca nggak sih teman-teman? Cuma ini tujuannya Bang RK. Ini nggak kebaca, aku lagi di jalan nih. Ini strategi saya sekarang adalah mancing Edis keluar. Ini yang susah. Saya yakin sekali Edis ini SSY. Ini tujuannya teman-teman. Ini tujuannya si Mike itu. Ya, ini tujuannya. Besarin. Waduh. Nantilah Kak, nanti aku mau lagi di jalan. Pokoknya itu aku spill sedikit aja teman-teman. Aku spill sedikit aja dulu, itu aja dulu. Ya saya nggak mau terlalu. Baca aja. Baca, oke baca. Jadi pertamanya gini teman-teman. Jadi ini antara chatnya si RK sama yang namanya Jen Monica, JM gitu. Spill itu nggak buktikan apa-apa. Kan intinya kita mau tahu Edis SI atau buka, jangan mengalihkan topik Yul. Begini Bang Supergon. Bang Supergon, saya itu dari bulan April itu udah sama Bang Edis, ya. Bang Edis itu selalu nyuruh jiwa-jiwa yang ikut Tuhan Yesus itu pergi ke gereja, bukan pergi ke balai keselamatan. Jadi Bang Edis itu teman-teman, setiap ada orang Kristen yang mau masuk ke Kristen, dia nggak pernah nyuruh ke balai keselamatan, tapi disuruh cari gereja yang sehat. Bener nggak? Cari gereja yang sehat, bener nggak yang saya sampaikan itu? Jadi jangan fitnah-fitnah Edis, jangan. Oh balai kerajaan, betul-betul, sorry Bang Yesra Solih, aku nggak tahu saksi apa. Ya, makanya setiap orang yang sudah saya jumpai ini kayak besok ini kan, jangan mau diadu domba ya, pas itu Kak Yuli. Kayak besok ini
Besok yang mau baptisan sama saya dan minggu depan yang di Bantul, minggu depannya lagi yang di Kalimantan, itu kita perginya ke gereja itu, ke gereja Tritunggal, bukan saksi balai kerajaan, Bu. Gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman begini, ini yang kedua lagi, kenapa kalian maksa-maksa Bang Edis untuk mau diskusi ke Superboy? Siapa emangnya Superboy itu? Emangnya Superboy punya latar belakang teologi ya? Teman-teman, ngapain debat-debat di Superboy? Emangnya Superboy itu latar belakangnya teologi ya? Terus dia bisa jadi juri gitu? Saya tanya sama teman-teman, ngapain ke Superboy? Emangnya Superboy itu RK undur diri aja sesuai yang diucapkan. RK selalu 3 langkah di belakang Edis TV, makanya dia begitu. Mungkin ya Bang Meter ya. Gitu. Jadi yang ada bikin malu gitu teman-teman. Nanti yang ada memframing hal-hal yang lain-lain seperti itu. Iya. Jadi teman-teman udah tahu ya. Udah nggak usah urus RK, nggak usah urus Edis, biarkan mereka fokus pelayanan mereka masing-masing gitu. Bagaimana rendah hati orang udah nyinggung-nyinggung Edis, dibilang Edis nggak punya pekerjaan, sombong sekali dia. Di Amerika jadi supir Grab itu gajinya itu puluhan juta. Keluar kita sama rupiah di sini gitu loh. Gimana sih? Betul nggak yang saya bilang? Uang di Amerika itu lebih besar daripada uang di Indonesia. Yuli damaikan mereka, Kak Joy, aku bakal berdoa, tenang. Setiap malam aku berdoa kok buat mereka. Bahkan Bang RK sendiri yang nyuruh aku berpuasa. Tetapi kenapa dia yang gak kuat imannya? Terus ada lagi satu apologet ini. Ada satu apologet lagi. Satu apologet gara-gara Bang RK mundur mau ikut mundur tapi masih nge-live, kan lucu. Cuci piring di Amerika aja 70 juta, iya. Jadi jangan bilang saya punya pekerjaan ini, nggak usah sombong. Uber Eats, RK lebih besar kepala semenjak mengalahkan Juma. Ada minum tau guru? Tidak ada. Waduh. Inilah teman-teman ini. Teman-teman kalau nanti kalian di Bali butuh jasa ini, nanti saya rekomendasiin teman saya ya. Oke, thank you. Bagus, harga murah meriah. Ya. Yang penting selain dibayar dengan duit, dibayar juga dengan doa, saudara-saudara. Cuma wajah debat lagi bahas Iskariot, Kak Yuli, biar aja. Udah Bang Rofete, udah di Bali. Nanti hari besok mau ketemu sama teman-teman Murtadin. Minggu baru kita baptisan teman-teman. Kalau nggak sibuk nanti hari Minggu jam 12 nonton live saya ya di akun Yuli 03. Ya, dibantu di supportnya teman-teman. Kan gitu kan, atau bom lah ya, dikirim lah singa atau apa, paus goyang, ini kita kan ketawa kita kan. Kalau seandainya dia berpikir Tuhan itu ada di depan dia, apa nggak malu dia kayak Yudas gara-gara keping kau ini. Itu pun Bang Story nggak kita komentarin ya. Iya, kita malah lucu-lucuan aja lihat dia gitu. goyang ikan paus. Iya, betul. Ya, Dia sendiri donatur seneng kok, happy main mendukung pelayanannya dia, betul nggak? Betul. Iya. Saya Dan perjuangan Bang Edis itu waktu dia berangkat dari Indonesia, itu kan pribadinya luar Iya, biasa. kalian nggak ngerti. Pergumulan Bang itu. Edis nggak pernah buka ini di umum gitu loh. Saya pun juga nggak mau buka ini di umum karena saya kenal keluarga beliau, ya. Tetapi ini harus saya omongkan karena kalau kalian tuh tuduhan kalian tuh sudah sangat keji, teman-teman. Saya tuh pernah mendengar sendiri Pak Bom waktu itu, saya juga perlu nih mobil kalau bisa, mobil apa tuh yang dia bilang yang bisa buat off-road itu loh. Karena pelayanan dia naik turun gunung dia bilang. Saya tuh nggak komentar kok. Gitu loh. Kalau memang itu untuk pelayanan kenapa tidak kita bisa dukung Pak Bom? Betul nggak? Lah bayangin Pak Bom segede itu naik motor, ya nggak bisa lah kempes bannya. Iya kan? Loh, bener nggak Bang Ale? Kita aja nggak mencampuri urusan dia kok mencampuri urusan orang. Itu saya bingung di situ loh Bang Ale kadang-kadang. Bener nggak? Iya betul. Loh kalau memang mobil itu diperlukan, kenapa tidak kita support Pak Bom untuk melayani? Anda sudah tahu beliau segede itu, nggak mungkin beliau melayani di pedusunan Papua naik turun gunung dengan motor, kempes bannya.
Ya jadi Naik urusan. Fed. Tadi kalau kenapa kamu turun Fed? Naik Fed. Mana dia? Kalau Rudy Iskariot pun, kalau memang betul dia membuat rumah untuk para murtadin, kita support beliau, kenapa tidak? Kalau memang beliau memang murni untuk Tuhan. Yang saya herankan tuh kalian tuh loh. Saya juga dengar kok RK, saya mau pelayanan ke sini. Bagi teman-teman yang mau mensupport pelayanan saya, bisa langsung ke rekening ini. Betul nggak Bang Ale? Anda pernah nggak dengar itu? Iya, pernah. Bahkan kan Rudy Yohanes dulu lebih dulu waktu dia mau tentang rumah apa itu yang mau dia bangun itu ya. Anak terong, anak terong. Anak terang. Masih di zamannya Pak Muhammad KC dulu itu. Kita nggak ada usili Nggak ada begitu loh. komentar, nggak ada usili. Semua memang kan punya karakter masing-masing, tujuan masing-masing ada. Yang penting positif itu saja. Betul, itu visi dia. Pak Uzang misalnya, ya kan? Ini untuk memberi makan bangsa-bangsa. Oh, kita support. Kalau itu selama itu positif, betul nggak? Asal duitnya nggak dimakan dia. Positif. Ini untuk memberi makan bangsa-bangsa. Ini untuk misalnya apa tuh dia punya program, itu kan visi dia. Ngapain kita ikuti campur? Nggak usah ikut campur. Gitu loh. Selama dia tidak kriminal, tidak ada tindakan melanggar hukum, ngapain lu ikutin ngatur visinya orang gitu loh teman-teman. Satu heran sama kalian. Kok Bang Edis begini? Lo kan kalian nggak mendonasi juga tau ke Bang Edis, kok ribut gitu loh. Kecuali kalian donaturnya. Bang Edis saya kasih 1 miliar kemarin. Kemana ini? Satu batu bata pun nggak ada. Lah batu bata di sini nggak dibangun pakai batu bata. Gitu loh. Kalian tuh nggak donatur kok ngatur gitu loh. Dia selain donatur itu dilarang ngatur. Gitu loh. Ya, kenapa kita nggak mendukung? Kita sangat mendukung. Siapapun kalian kalau memang itu tujuan pelayanan dan betul, oh saya perlu mobil, saya perlu misalnya untuk rumah Geraha Murtadin, untuk Natalan ini, untuk apa? Ya kita support teman-teman, kenapa tidak? Ya positif, itu positif, pikirannya tuh positif, jangan negatif. Terus saya heran. Ya, Bang Edis tentu saja mau full timer, fokus berapologet, dia memerlukan tempat tinggal. Ya, apa mungkin dia ngontrak terus? Kan nggak mungkin teman-teman. Anda mesti pikirkan ini. Gitu loh teman-teman. Ya, kalian nggak mendonasi rumah apologetnya Bang Edis kok ngatur, suka-suka dia, gitu loh. Ya, cuman kemarin ini saya ketika lihat videonya RK, saya sangat kecewa sekali dengan responnya dia. Dia harusnya ngaku, gentle. Saya nggak suka kayak gitu. Saya paling nggak suka tuh laki-laki nggak gentle teman. Saya perempuan aja kalau salah saya ngaku loh. Betul nggak Bang Ale? Iya, betul. Saya salah, oh saya melakukan kesalahan. Saya minta maaf, bla bla bla. Saya ulangi cara saya berapologet salah. Saya minta maaf. Saya ini gentle teman-teman. Saya sangat kecewa. RK harusnya gentle. Ya, dia mendesak apakah Bang Edis saksi Yehova. Dia sendiri nggak ngaku kalau video itu ditujukan untuk Bang Edis. Bang Edis nanya, apakah kamu ya menunjukkan video ini untuk saya? RK bilang, oh enggak, itu untuk Unirifa. Apakah Unirifa itu saksi Yehova? Jadi sesuatu yang udah jelas, kita itu RK, saya itu bukan EQ 78. Kami netizen ini memang mayoritas ya EQ 78. Tapi ada juga orang-orang yang cerdas, yang bisa melihat situasi, yang ngerti sekali. Bahasa tubuh kalian itu kita paham. Ya harusnya ketika kamu berani ngomongin Bang Edis di belakang, nyindir-nyindir Bang Edis, ketika Bang Edis naik secara gentle, harusnya kamu minta klarifikasi kepada beliau. Lalu kalau sudah berdamai, selesai, ya hindari kesalahpahaman ini. Biarlah kita jalan masing-masing, memahami caranya masing-masing, selesai. Dilihat orang Kristen baik, dilihat orang Muslim juga baik. Bukannya malah, saya tonton kamu ke Kumal Superboy. Apa hubungannya sama Superboy? Gitu loh. Itu menunjuk, saya jelas itu kekanak-kanakan sekali sifat-sifat seperti itu. Padahal kita ini penuai-penuai di akhir zaman teman-teman. Jangan begitulah sama teman Kristen kita, sesama saudara kita. Kecewa sekali saya tuh dengan karakternya beliau. Itulah sebabnya ya, memang parah Bang Are karakter apologet ini. Nggak berhikmat, nggak dewasa.
Saya sampai nggak tahu mau ngomong apa. Karena semakin saya ini, semakin nanti kepelintir-pelintir, dipelintir-pelintir omongannya. Gitu ya. Jadi kalau kalian nggak setuju, naik ke Komaldia, minta klarifikasi, maksudnya apa, biar dijelaskan. Kasih beliau kesempatan untuk menjelaskan. Ya. Bang Lepi, Islam Kristen Bang Lepi, Agus. Kristen, Bang. Ya, apa boleh disampaikan Bang Lepi sebelum si Agus? Oh, siap. Makasih nih. Kalau saran saya buat penonton-penonton yang apologet atau yang suka dengan dunia perapologetikan, itu untuk ketiga orang ini blacklist aja, unfollow atau blokir gitu. Karena memang dari ini saya, dari sepanjang saya melihat mereka ini yang mau apanya mereka itu apa namanya itu, visi mereka ini memang sebenarnya bukan untuk berapologet. Mereka itu hanya terlihat seperti biar terlihat pintar dan juga memanfaatkan ya mencari donasi atau keuntungan dari koin itu. Tidak ada misi untuk pengabaran Injil, itu sangat jauh kalau menurut. Cuman topeng aja kalau menurut saya, mah itu untuk kepentingan pribadi saja gitu. Saran-saran buat teman itu yang ini udah orang-orang ini jangan kita tonton, dan kita kita harus support yang seperti Bang Edis, Bang Oki, dan juga Bang itu si apa satu lagi tuh. Yang seperti itu, yang ketika mereka melakukan debat itu memang apa namanya atau memberikan kita wawasan dan juga punya pengendalian diri yang kuat gitu. Bukan seperti orang-orang ini. Bahkan mereka ini dengan mulut yang ringan mengatakan orang lain herders. Sementara herder itu adalah sejenis dari binatang. Bahkan mereka itu dengan teganya mengeluarkan suatu statement kepada orang yang pro kepada kubu lain itu sebagai binatang begitu. Sejenis apa jenisnya binatang. Sementara gitu orang-orang seperti Bang Oki atau Bang Edis ini, mereka tidak mau, bahkan tidak ada mengeluarkan yang kata-kata seperti itu. Itu kalau saran dari saya itu buat teman-teman itu udah berhenti, jangan menonton mereka, kita blokir aja orang-orang ini. Gitu aja Bang, RD. Oke, makasih Bang Lepit ya. Bang Agus, Islam Kristen Bang Agus? Iya Bang, saya Kristen. Iya, apa yang mau sampaikan Bang? Iya Bang, sedikit saja sih ya. Saya memang agak sependapat ya dengan Bang Lepiter tadi ya. Ya, Bang Edis, Bang RK, ya sebetulnya kita memang sama-sama mendukung. Cuman kan akhir-akhir ini kan kita lihat ada sedikit menceng atau lari ya. Istilahnya saling mempertahankan keegoisannya masing-masing. Tapi kalau menurut saya keegoisan itu berasal dari Bang RK menurut saya 100%. Kenapa saya katakan begitu? Dari awal dia bukan seakan-akan mancing-mancing gitu deh. Kemarin dia buat statement mengundurkan diri katanya kan begitu. Nah, dari situ kita lihat bahwasanya ada sedikit kelainan ya. kelainan jiwa. Ya, bukan dalam arti kita di sini bipolar. Itu ya. namanya bipolar Bang. Dari naik turun, dia nggak stabil emosinya. Iya Bun, seperti itu. Makanya saya katakan ya ada sedikit lah kita lihat agak menceng. Ya mungkin seperti Bang kata Lipiter tadi, mungkin dia pernah saya dengar di kumpul mana itu ya, katanya Bang RK ini bukan hanya sekedar visinya bukan memberitakan kebenaran firman Tuhan, tapi visinya untuk mendapatkan sesuatu seperti koin atau sesuatu lah, ya kan? Ya saya bukan menyinggung, memang kenyataan kan kita lihat sendiri. Kalau ada yang give dia itu kan senang dia pikirannya. Nah, ekspresinya itu senang. Nah, sementara Bang Edis kalau ada yang give itu santai aja. Cuman
mengatakan terima kasih gitu. Nah, beda dengan seperti Pak Bom Bom yang lain-lain kan malah ekspresi orang itu kayak luar biasa lah. Nah, dari situ bisa kita lihat bahwa visi mereka ini bukan untuk kebenaran sebetulnya. Nah, makanya saya bilang memang tadi saya tonton pun tadi pas Bang RK buka Komal, Bang Edi Bang RK ini Bang RK ini kayak bocil lah saya katakan ya bukan dalam arti kita dewasa, memang kita udah dewasa tapi bocil. Bang Edis belum masuk dia menggonggong, Bang Edis masuk dia meong. Iya istilahnya marah-marah ya kan santai. Marah-marah buktikan 1x24 jam. Begitu Edis masuk iya. Bang apa kabar, puji Tuhan baik-baik. Jadi saya paling gak suka ya, saya tuh paling gak suka orang munafik gitu teman-teman. Sorry ya Pak Agus, saya potong. Bang Edis waktu di Komalnya kemarin, waktu menunggu RK, menunggu Pak Bom Bom ya, Rudi untuk naik, dia sudah bilang loh, ayo kita diskusi baik-baik, kita kalau bisa rukun dan bersatu. Bang Edis sudah ngomong gitu loh. Tapi ketika Bang Edis naik ke Komalnya RK, apa kata RK? Oh saya nggak mau, kita ke Superboy aja. Loh kenapa harus ke Superboy? Supaya ada jurinya. Coba bayangin Bang Ali itu kan sifat kekanak-kanakan sekali. Saya sampai ketawa, saya sampai prihatin loh, sampai saya ngelus dada. RK, kamu tuh dijadikan panutan, saya puji-puji, saya kagumi. Kok tiba-tiba jadi dari kagum gitu langsung jeglek, saya tahu nggak? Langsung ilfil saya. Kok bisa sifatnya begitu loh Bang Ali, nggak dewasa banget loh Bang Ali. Bener-bener kayak anak kecil kehilangan permen. Iya makanya kan ini buktinya tadi tanpa dia sadari kan ketika dia nongol lagi live berarti dia kan sudah nggak punya harga diri lagi, dia mempermalukan dirinya sendiri. Coba dia sekarang sudah nongol kan, nangis nanti mau mengundurkan diri tiba-tiba nongol lagi, itu bipolar, kadang nangis kadang senang. Ya boleh saya tambah dikit lagi? Menurut saya ya, sedikit lagi sih. Maaf Bang Agus. Jadi menurut saya orang-orang ini tuh kayak orang pengidap NPD. Itu bipolar Pak, kayak terus terang saya ya kayak Sam Shamoun itu dia bipolar. Jadi saya ketemu beliau, saya bisa ngelihat ya itu dia sedikit bipolar. Nah dan ya sedikit NPD juga. Nah tapi menurut saya dia memang dipakai Tuhan, tapi kita semua punya kekurangan ya, kita berdoa saja ya. Tapi sebetulnya dia punya mentally something distress. Mungkin karena masalah dan sebagainya. Ya, ada masalah keluarga dan sebagainya. Tapi hal seperti ini kita sebagai apologet kita harus waspada juga teman-teman. Jangan sampai kita seperti mereka NPD dan bipolar. Ya. Sam Shamoun itu punya Pak, saya nggak bisa ngomong. Bahkan dia punya teman-teman bayangan. Saya aja kaget waktu ketemu beliau. Loh, kok beda sama di YouTube gitu loh. Dia hafal gitu ayat Alkitab, tapi begitu di dalam dunia nyata dia bipolarnya keluar Pak. Jadi dia bisa ngomong sendiri tuh. Ya, saya nggak usah ngomong itulah ya. Nanti kalian kalau ketemu orangnya baru tahu sendiri. Ya, boleh saya lanjutkan dikit lagi? Kalau bagi saya ya, teman-teman ya, waktu dia mengatakan Bang Edis itu SSY, saya sedih sekali gitu. Ya benar Pak Agus mau lanjut. Iya, itu. Aja dulu, silakan. Itu roh Allah yang dalam diri dia itu apalah kok gitu. Cuma sedih gitu, dia tidak pernah mengenal roh gitu berarti. Ini yang seperti kita lihat, orang ini punya roh nggak? Roh Allah nggak dalam diri. Waktu si Rudi Yohanes. Dulu coba, Pak Agus mau ngomong, coba silakan. Silakan Pak Agus. Silakan Pak Agus, masih ada mau disampaikan silakan. Ya host. Seperti kata Bang Lipiter tadi ya katanya kata-kata ucapannya seperti herder itu kan nggak pantas sebetulnya dia ucapkannya, apalagi terutama buat Bang Rudi ini ya, nggak pantas mereka mengatakan seperti itu ya. Ini yang kita sayangkan sebagai umat Kristen ya. Itu kan herder itu kan kata-kata kasar itu ya. Itu Bang RK udah pernah bilang itu herder kan, aduh
udah jauh kali kan. Berarti dia bukan itu Bang yang saya miris melihat mereka berdua itu, si Rudi, si Bom Bom gitu. Kenapa dari mulut mereka begitu ringan mengatakan itu gitu. Sementara kita yang mendengar aja merasa sakit gitu. Bang Ale, si Fet mau naik kayaknya. Bang Ale, si Fet mau naik kayaknya. Saya sendiri jujur aja kalau saya dengar kata-kata itu menangis saya loh. Menangis, aduh Tuhan. Kenapa sih mereka mengatakan seperti itu? Herder. Emang kita ini anjing. Kan luar biasa orang itu. Saya juga merasa kenapa mereka orang yang mengerti firman malah kelakuannya lebih hina daripada orang yang nggak mengerti firman gitu. Iya, itu yang kita sayangkan. Nah, makanya saya bilang dari segi ucapan orang pun kita udah tahu itu sifatnya gimana. Makanya saya katakan Bang RK ini memang agak kelainan ya. Dia itu ngegas, orang yang ngegas, tapi ngegas kan slow. Maksudnya ya diomongin baik-baik dong, santai. Kalau menurut aku Bang Agus, Bang RK ini masih bisa dibimbing. Cuman yang dua orang ini nih, si Iskariot yang dua ini memang udah nggak bisa Bang. Ini emang mereka ini kalau saya bilang ini memang mamon sih. Iya, kalau yang dua orang ini bisa saya katakan udah nggak bisa terkendali lagi, udah jauh beda. Tapi kalau Bang RK kita berdoa aja semoga ada keikhlasan atau kerendahan hati dalam hatinya untuk memberitakan kebenaran itu, supaya agar tidak keegoisan itu tidak dipertahankan. Satu aja sih, egois itu aja yang dipertahankan. Jadi kalau ada sedikit kesalahan, kalau hilangkan egoisan itu pasti tidak akan terjadi seperti ini ya kan. Ya bolehlah, namanya juga orang kan, setiap orang kan berbeda-beda pendapat, udah itu kan hal biasa lumrah. Jadi kita harus memaklumi itu sebetulnya. Jangan kita pertahankan, ya kan? Ya pendapat bukan belum tentu benar sama dia, begitu juga pendapat dia belum tentu benar di kita. Nah, itu yang kita sayangkan. Makanya saya katakan ya sudahlah. Ya contohnya gini lah, share kamu menang, ya udah kamu menang. Ya udah, saya menang udah. Siapa lagi kan gitu, selesai. Apa lagi mau dipermasalahkan, apa mau diribut-ributkan? Itulah yang kita sayangkan sama mereka. Tapi makanya saya katakan kemarin ada kelainan sih. Makanya saya katakan ya dari segi ucapannya aja kelihatan bahwasanya egois itu besar. Nah itu saja sih yang mau saya tambahi host. Makasih. Bang Ale tuh si Fet mau naik kayaknya ya, ada di bawah kayaknya. Demikian tadi kamu ini baku hantamnya para coten-coten tenggiri. seru. Jadi kita sebagai umat muslim ya nonton ya sampai senyum-senyum, tepuk tangan gitu aja. Kita kasih semangat mereka supaya mereka ini tetap semangat dalam baku hantam ya kan. Kita jadi sporternya, jadi penyemangat deh. Pokoknya geli kalau sudah Kristen sama Kristen baku hantam tuh ya. Dan ini pasti berjilid-jilid. Ini tidak akan pernah berujung nih kaum muslimin. Ini tidak akan pernah berhenti. Terus akan merembet karena persoalan ini sudah menyangkut orang banyak soalnya ya. Sudah kesana kemari, sudah apalagi sudah berbeda denom, sudah berbeda sekte ya, satunya Protestan, satunya Katolik ya, itu sudah barang tentu ini tidak akan berujung. Ini akan konflik ini akan terus berlanjut ya, dan kita sebagai umat muslim cukup menonton sambil memberikan tepuk tangan, memberikan semangat untuk mereka ya. Bagi kedua-duanya kita beri semangat pokoknya ya. Kita tidak usah berkubu-kubu, kita berikan aja mereka semangat supaya baku hantamnya semakin seru. Itu ya. Kita berikan jadi penyemangat saja. Ayo lanjutkan Ten, baku hantam gitu ya kan, bukan sampai beri tepuk tangan gitu, sesekali kasih jempol gitu biar semakin seru, semakin ramai begitu. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya Iri Dosani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi